Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan ini adik-adik akan mempelajari mengenai rukun Islam. Jadi kita sudah mengetahui apa itu rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam suatu perkara atau perbuatan. Nah, sebagai orang Islam, kita harus mengetahui, harus menjalankan, dan harus meyakini bahwa rukun Islam itu adalah suatu perkara yang harus kita lakukan demi sempurnanya keimanan kita atau demi sempurnanya agama kita, yaitu ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Nah, yang dimaksud dengan rukun Islam yaitu 5 perkara dasar yang ada di dalam agama Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim yang sempurna. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, kita harus mengerjakan 5 rukun Islam yang ada di agama kita. Apa saja itu adik-adik? Yang pertama yaitu syahadat. Nah, syahadat ini merupakan salah satu syarat ketika kita ingin menjadi orang muslim. Nah, contoh ketika ada misalnya saudara kita yang bukan beragama Islam kemudian ingin masuk Islam, maka salah satu kewajiban yang harus mereka lakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua syahadat Rasul, yaitu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika digabung menjadi 2 syahadat, syahadatain. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian adik-adik yang kedua, setelah kita mengetahui syahadat atau ketika kita sudah bersyahadat, kemudian yang kedua mengerjakan sholat. Nah, di dalam agama Islam ada 5 sholat yang diwajibkan. Yang pertama sholat subuh dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Kemudian yang kedua sholat zuhur dengan jumlah rakaat 4. Kemudian sholat asar dengan jumlah rakaat 4. Kemudian sholat maghrib dengan jumlah rakaat 3. Dan sholat isya dengan jumlah rakaat 4. Jadi sebagai orang Islam kita harus rajin-rajin mengerjakan sholat 5 waktu demi sempurnanya agama kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Maka ketika Al-Quran sudah mengatakan bahwa sholat itu wajib, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan yang namanya sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat. Nah, zakat ini ada banyak. Ada namanya zakat harta, ada namanya zakat fitrah yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ada namanya zakat mal, ada zakat hewan, pertanian, dan lain sebagainya. Banyak jumlah zakat. Ketika ketika nisabnya sudah sampai atau harta kita sudah mencapai yang sudah disyaratkan oleh agama kita, maka diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Kemudian setelah mengerjakan zakat, kita yang keempat adalah melaksanakan puasa atau mengerjakan puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, kerjakanlah puasa, laksanakanlah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diperintahkannya orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita harus melaksanakan juga puasa yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan dengan jumlah 29 sampai 30 hari. Kemudian adik-adik yang terakhir adalah
naik haji bagi yang mampu. Nah, yang dimaksud dengan naik haji bagi yang mampu bukan hanya mampu dalam hal harta. Ketika kita punya uang akan tetapi kita tidak sehat, kita tidak kuat untuk melaksanakan haji, maka itu belum mampu namanya. Hanya mampu harta akan tetapi tidak mampu fisik. Maka salah satu upaya kita untuk bisa naik haji yaitu kita harus mampu dalam segi ekonomi atau harta. Kemudian yang kedua, kita pun juga harus mampu dalam segi fisik atau kesehatan kita harus terjaga. Nah, ketika semua rukun Islam yang 5 kita laksanakan, maka sempurnalah agama kita, maka sempurnalah ibadah-ibadah kita, sehingga menjadi asbab kita mendapatkan ridho dari Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik sekalian, jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat, kemudian mengerjakan zakat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian yang terakhir melaksanakan ibadah haji. Jadi kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian disempurnakan dengan kita melaksanakan atau mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi adik-adik sekalian, sebagai supaya adik-adik sekalian bisa mengetahui rukun Islam ini, silahkan adik-adik nanti kita buka kembali file PDF materi kita, PPT materi kita tentang rukun Islam. Kemudian setelah itu silahkan adik-adik menghafal 5 rukun Islam tersebut, kemudian dibuatkan video. Setelah dibuatkan video, kita merekam diri kita, kemudian kita masukkan ke dalam YouTube, kemudian silahkan dikirim linknya ke penugasan yang ada di LMS kita. Setelah itu nanti saya akan nilai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.